warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami KKNIK DR 31. Perkenalkan, nama saya Khotimatus Saadah. Saya dari jurusan Tarbiyah Pendidikan Agama Islam D, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Sebelum melanjut ke video, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Selamat menonton dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, berarti nihil ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar akidah akhlak, yaitu mengenai iman kepada para malaikat. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, malaikat itu diciptakan dari apa sih? Nah, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat itu gaib, jadi kita tidak mungkin bisa untuk melihatnya. Namun, para malaikat selalu taat kepada Allah. Malaikat mempunyai tugas tertentu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu melakukan tugasnya tanpa kita sadari. Ya, karena mereka tidak dapat dilihat maupun dirasakan. Namun, kita semua harus tetap percaya bahwa mereka itu ada. Selanjutnya yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat memiliki pengertian yaitu yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Kedudukan mengimani malaikat sama dengan kedudukan mengimani rukun iman yang lainnya. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk mengimani rukun iman yang ada, termasuk iman kepada malaikat. Hal ini dijelaskan Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Sampai sini sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan? Selanjutnya yaitu nama-nama malaikat beserta tugasnya. Di antara wujud iman kita kepada malaikat adalah dengan mengetahui dan mempercayai nama-nama malaikat beserta tugasnya. Dari sekian banyaknya malaikat yang ada, berikut ini akan Ibu sebutkan 10 di antaranya yang wajib untuk diimani, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan yang terakhir yaitu Ridwan. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yaitu tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Di samping itu, ia juga memiliki tugas meniupkan ruh
pada setiap calon bayi dalam perut ibunya. Selain itu juga, malaikat Jibril menemani perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Isra Mi'raj. Di antara beberapa tugas malaikat Jibril yang telah ibu sampaikan, tugas utama yang Allah bebankan pada malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu. Sudah paham tugas malaikat Jibril? Intinya, tugas malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Oke, yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail memiliki tugas yaitu membagikan rizki. Nah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua makhluknya. Di antaranya rizki-rizki yang diberikan yaitu berupa hujan, angin, tanaman, dan lain sebagainya. Jadi tugas malaikat Mikail yaitu memberikan rizki. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala, pertanda datangnya hari kiamat. Pada saat sangkakala ditiup, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mematikan seluruh makhluknya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan mereka kembali pada tiupan yang kedua. Untuk apa? Yaitu untuk dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Nah, intinya tugas malaikat Israfil adalah meniup sangkakala. Selanjutnya, yang keempat yaitu malaikat Israil. Tugas malaikat Israil yaitu mencabut ruh pada diri makhluk ketika datang ajal mereka. Malaikat Israil disebut juga dengan malaikat maut, karena malaikat ini tugasnya mencabut nyawa. Selanjutnya yaitu yang kelima. Yang kelima adalah malaikat Raqib. Malaikat Raqib tugasnya yaitu mencatat amal baik. Seperti yang tertera pada gambar ini adalah ada seseorang yang sedang membantu orang lain. Ini adalah orang buta, sedang ingin menyeberang jalan dan dibantu oleh dia. Nah, ini termasuk amalan baik yang akan dicatat oleh malaikat Raqib. Jadi, malaikat Raqib itu tugasnya untuk mencatat amal baik. Selanjutnya, yang keenam yaitu malaikat Atid. Kalau malaikat Atid itu kebalikannya dari malaikat Raqib. Kalau malaikat Raqib itu mencatat amal baik, nah kalau malaikat Atid mencatat amal buruk. Seperti yang tertera pada contoh gambar ini. Ini adalah gambar orang sedang mabuk-mabukan. Nah, ini adalah perilaku yang tidak baik. Jadi, perilaku seperti ini akan dicatat oleh malaikat Atid. Jadi, amalan buruk. Nama malaikat yang selanjutnya yaitu Mungkar dan Nakir. Tugas malaikat Mungkar dan Nakir yaitu sama, menyoal orang mati di dalam kubur. Pertanyaan itu adalah tentang Rob manusia, nabinya, kitab sucinya, dan sebagainya. Nah, setelah manusia masuk ke alam ini, terputuslah segala amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tugas dari malaikat Mungkar dan Nakir yaitu menanyai orang mati di dalam kubur. Seperti itu ya anak-anak. Yang selanjutnya yaitu yang ke-9. Yang ke-9 yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas sebagai penjaga pintu neraka. Mengapa malaikat Malik ditugaskan untuk menjaga pintu neraka? Karena
Malaikat Malik adalah malaikat yang buta dan tuli. Nah, dia juga sangat kejam, menakutkan, dan juga kasar. Maka malaikat Malik ditugaskan untuk menjaga pintu neraka. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan kebalikannya dari malaikat Malik. Kalau malaikat Malik itu tadi menjaga pintu neraka, yang selanjutnya malaikat Ridwan, yaitu menjaga pintu surga. Mengapa malaikat Ridwan ditugaskan untuk menjaga pintu surga? Karena surga adalah tempat yang diliputi keberkahan dan karunia oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat Ridwan dengan paras yang indah dan tutur yang baik. Maka malaikat Ridwan ditugaskan untuk menjaga pintu surga. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua tugas nama dan tugas malaikat? Ya, alhamdulillah sudah paham semua ya. Nah, tadi kita kan sudah belajar mengenai nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang satu kelompok mendapatkan kartu segitiga, dan satunya lagi mendapatkan kartu lingkaran. Nah, dalam kartu segitiga berisi nama malaikat, dan dalam kartu lingkaran berisi tugas malaikat. Nah, misal Mbak Maya mendapatkan kartu segitiga. Di dalam kartu segitiga ini terdapat nama malaikat, yaitu Jibril. Maka Mbak Maya harus mencari pasangannya yang membawa kartu lingkaran yang bertuliskan tugas malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril tadi apa? Iya, menyampaikan wahyu. Berarti Mbak Maya harus mencari pasangannya yang membawa kartu lingkaran yang bertuliskan menyampaikan wahyu. Begitupun seterusnya ya. Setelah semua siswa mendapatkan pasangan, setiap pasangan diharapkan maju ke depan untuk membacakan kartu yang telah mereka dapat. Seperti itu. Kesimpulan pelajaran pada hari ini yaitu kita harus percaya bahwa malaikat itu ada. Dan dengan kita beriman kepada malaikat, semoga kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran pada hari ini, dan jangan lupa dipelajari bab selanjutnya yaitu tentang akhlak tercela. Belajar terus ya, walaupun kita belajarnya dari rumah, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk tetap belajar. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.